lagi saya nyombong akhirnya kan. Orang saya saja dekat dengan Syarif Hidayatullah, saya katakan 5 kilo saya jalan itu. Nanti jauh, saya dekat. Naik beca juga sampai. Ya itu Kiai Abbas dengan Kiai Solihin. Dua jenderal perang dunia ke-1 dan ke-2 itu sekalian dihabiskan, itu nggak ada dalam ceritanya. Inggris bingung, Belanda bingung, Nikalium kok tahu-tahunya mati itu dua itu. Bingung. Nah, itu disebutkan kalau nggak salah yang satunya Dunggala, yang satunya di Jembatan Merahnya. Jembatan Merah tuh. Jembatan Merah lagunya kan begitu. Tapi di sini ada jembatan hitam di sana tuh. Nah, kenapa mengajarkan orang untuk menggelar kebebasan beribadah? Ingat di Madinah itu ada Masjid Nabawi, juga pakainya Kuba. Ada lagi Masjid Kuba. Masjid yang pertama dibangun Rasulullah adalah Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi. Masih ada. Itu ceritanya juga panjang. Masjid Kuba itu antara ribut antara penduduk pribumi dengan pendatang, Ansor dengan Muhajir. Itu sebagai percontohan kita menghormati antara Ansor dengan Muhajir. Sudah dicontohkan waktu zaman Rasul, ada Muhajir itu pendatang, ada juga Ansor adalah pribumi. Sama-sama menghormati dan Nabi kedua-duanya dihormati. Itu ceritanya lain lagi. Penting ceritanya Wa'abu ya dulu. Al-Huyatul ibadati lil ummatil islamiyya al-mukhtalifah mazhab. Ketika itu sudah berbeda mazhab, mazhabnya sudah 4. Di Wahabi tidak ada perbedaan mazhab. Yang penting kata Abdullah, inilah yang paling betul adalah mazhab saya. Mazhab yang lain ditolak semua. Sama sekarang yang berkembang itu sama. Ingat, kalau ada orang tidak mau beradab, hati-hati. Saya sih bisa beneran cuek. Saya tidak bermadhab. Tidak bermadhab itu ya bermadhab. Gitu. Orang mazhab itu 54 itu seperti kopi set. Sudah disediakan cara wudhu sampean begini menurut Imam Syafi'i. Imam Hambali begini, imam ini begini, ibadah sudah. Tinggal nyaplok aja ngeleng gitu. Itu set. Apakah ada perbedaan antara satu dengan berbeda? Yang kata sininya soto, yang kata sininya seroto. Apalagi kalau berbeda, satu soto aja berbeda-beda untuk menyebutkan. Ada soto, paluto, seroto, apalagi di Jawa aja tentang soto aja berbeda. Ada bule macam-macam, ada palbentong, ada bule ini, ada rawon yang itu juga dulu. Bule. Artinya perbedaan itu sangat indah. Subhanallah. Islam kulen, Quran hadis. Lotok. Kita hitam. Itu gampang, aku pengen jajan hitam. Kaos kaki, batu kecil sini diikat sujud, dedor, kencang, hitam semingguan. Waraddan ala dzalika yaqulul Malikul Abdul Aziz. Setelah diserang dia bahwa sampean Raja Abdul Aziz tidak bermadzhab. Terus ngomong begitu, wa ana kadzalika min atba'il madzhab. Saya juga bermadzhab, gitu kan ceritanya begitu. Padahal semua berangkat namanya masjid. Wa idza kuntum ayyuhal ulama nahdiyun min atba'il Imam Syafi'i. Fa'ana min atba'il Imam Ahmad Hanbal. Ingat Wahabi nyelinap kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal.
Kalau di sini kan enggak, saya tidak bermata, yang penting Quran dan hadis. Pakai pret, gayanya gitu loh, Quran dan hadis. Disuruh siapa sholat begini-begini, suruh begini-begini, ada yang begini, ada yang begini. Siapa yang nunggu? Wa antum syafi'iyun wa nahnu hambaliyun. Kata kelompok Wahabi yang dipimpin oleh Raja Saud itu. Walhamdulillah ala dzalika semuanya begitu. Yang ngomong ini Mbak Maimun bukan cocoknya saya. Boleh saya ditangkap atau saya tidak, tapi ini buktinya kitab yang ditulis oleh Mbak Maimun. Banyak sekarang dipakai, sana dipakai di Ma'la kemudian. Wa ba'da an ja'a waqtul biladil habib al-watani al-sinfi al-bakri pada tahun 1925 pulangnya kan sekarang nggak pakai kloter 1, kloter 2 kan cepat 9 jam, perahu 3 bulan. Apa dulu dan isyaidahnya berlipat sudah wal jamaah wattafaqu bainahum ala isyaid jamiyah betul lama. Tadinya Nahdlatul Wathon menjadi Nahdlatul Ulama setelah resolusi Hijaz untuk menentang Wahabi di Saudi dimenangkan. Apa kalau kejadian ini terjadi? Repot sampai nggak bisa ziarah ke Rasulullah. Saya pernah baca yang debat itu di depan, bukan baca Quran, dikaplok sama askar loh. Itu yang kuning merah-merah itu maksud saya tuh. Dapat rombongan kita Rasul bisa baca. Haram itu kan dikaplok. Karena tahu saya nggak baca Quran gitu, baca itu. Iya sih salah saya, kenapa saya baca gini? Maksud saya itu di mana diletakkan, ambil terharu. Padahal Arabnya juga belum tentu ngerti tentang debat itu. Kalau diajak Reni mungkin tahu askar itu. Maka saya tahu pelabuhannya askar aja. Terus dua ala ayyakuna ra'isul akbar dua hadratus Syekh Muhammad Hasim Asy'ari wa naibuhu dua Syekh Muhammad Faqih Ibnu Abdul Jabbar Al-Maskumata. Wakilnya hadratus Syekh ketika Nahdlatul Ulama dibikin itu Kiai Abdul Faqih. Kata Mbak Maimun, wa nafarun jiddan katanya. Saya senang sekali ala isdari hadal kitab oleh Syekh Umar. Senang sekali ini pada kitab ini yang disusun oleh Kiai Faqih Mas Kumamba. Min abrosil ulama alladziina jahadu fi diyari ala akhirati mu'taqidal sunnah. Dia benar-benar berjuang untuk mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Wa jazaahu ahsanal jazaa' al muslimin. Wa hadza ta'rifu la yastahi Ahmad bin Ahmad ahadun mimma yuhibbu jam'iyatan ayatun min alladzina anhum nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min qawmin dhahirin 'alal haqq hatta yahdina Allah. Hadza kitab al-Fawu Syekh Muhammad Faqih qabla tawakhir Malik Abdul Aziz bin Sa'id al-Hijaz 1924. Ini buku ditulis sebelum Raja Saud yang tadinya di Najd mencaplok Hijaz. Haitsu tamma Abdul Salih awal marrah, kitab ini dicetak pertama kali di Mesir pada tahun 1922. 22 ente di mana saya nggak tahu, masih di Lampung Pakut atau di mana saya nggak tahu. Wa mimma lahu darul arba. Wa asyadu farhan wa masaratan min dzalika. An-naqad berjawab-jawab nasihat al-madra'ati wazilat akhi bi Kiai Abdul Aziz Mas'udi. Saya lebih senang dan lebih berbangga sekali kitab ini, buku ini dikoreksi oleh yang namanya Kiai Haji Abdul Aziz Mas'udi. Pernah jadi guru saya di pesantren dan beliau sudah meninggal. Khadim Abdul Aziz Aslam bin Diraja, yaitu pemimpin Ma'had Pondok Pesantren Al-Aziziyah di Daya Jombang. Bukan yang magnet, yang ribut Sidikiyah,
Saya terangkan, mau? Mau. Siddiqiyah itu pesantren yang isinya bukan torekot tapi ditulis itu torekot. Gus Dur mengatakan itu kelompok sholawatan. Sama di Panguragan juga ada itu kelompok sholawatan. Bukan kelompok torekot. Bukan sini aku torekot tadi. Kapleng nggak mau. Baru bisa itu aja enggak. Ngomong torekot apaan gitu beribadahnya. Kita karena kelompok sholawatan. Tapi ada gurunya. Gurunya itu Hadratus Syekh. Kemarin saya kalau Hadratus Syekh, Gus Dur aja kalau dipanggil Hadratus Syekh parah gitu. Yaitu apa? Beliau mengijazahkan kepada kita supaya diamalkan. Ya Latif, macam-macam gitu kan. Terakhir realisasi bosan itu Pak Latif. Udah, itu ceritanya begitu. Ketika itu mengatakan Kiai Maimun mengatakan, wa in kana haulai mutaifatul huribiyah jiddan, faqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu huriban wa sayaudu huriban kama bada wa tubalil hurubah. Islam datang aneh, pergi juga aneh. Kalian ini adalah orang-orang yang aneh. Wa'ahmadullah subhanahu wa ta'ala ni'mal akhir rojian. Akhirnya mengharapkan doanya alal akil ayakuna aliman di zaman. Alal akil ayakuna aliman di zaman. Itu takbilan di sana aliman di zaman. Seorang yang berakal haruslah aliman di zaman ini, bisa tahu atau menyesuaikan dengan zamannya, dengan keadaannya. Terus kalau yang golongan sekarang, kalau golongan sarungan itu katanya kolot. Dulu kan begitu. Kalau santri budugan, itu bisa. Sampai saya tuh tamat aliyah tuh saya bingung. Saya tuh pengen masuk ke Unpad, nggak bisa itu. Yang namanya ijazah asyhadatul madrasatus salafiyah safiyah Tebil Jombang itu masuk ke Unpad. Rektor Unpad juga bingung, ada naku sorong apa bingung gitu. Tapi ketika itu saya ngajukan ke Sorbonne diterima. Yang diterima malah justru sanawiyahnya. Karena sanawiyah itu dalam dunia internasional sama saja dengan SMA. Di Leiden yang diterima sanawiyahnya. Di Azhar apalagi? Saya juga bingung. Kok di Indonesia nggak diterima ya? Itu yang jadi masalah. Saya itu waktu berangkat juga masalah, pulang juga masalah. Coba. Itu ijazah boleh iya bener sekolah ngaji sampai ngapalin Quran kayak yang bener aja gitu kan. Di sini ditanyain sama Sudomo. Padahal ditanyain Pak Robuka punya P4 enggak? Masya Allah ditanyain P4 saya. Ketika itu mahasiswa yang belum dibakar P4 haram masuk Indo. Untungnya saya sudah ditata sama Pak Sarwedi di Jeddah. Oh, alhamdulillah, udah saya benar-benar itu kan. Berapa jam gitu saya. Ini Pak, alhamdulillah. Oh ini ya golongan mahasiswa itu. Iya Pak. Berangkatnya juga saya susah. Salahnya begini, berangkat ketika itu paspornya itu kehabisan. Exit permit habis, kita belum berangkat, nunggu pesawat haji pulang. Bikin lagi paspor, ditanyain sama Ben Mudani di jalan Tengguman di sini. Nama siapa? Abdul Wakil Marianto Pak. Mana? Cirebon. Anak kemana? Anak petani Pak. Bapak saya namanya Abdul Majid. Kok bisa ke luar negeri? Lu jawabnya kok bisa keluar negeri? Kan keluar negeri. Kalau sampai kan butek.
Bisa dong. Pak, saya begini ceritanya gitu kan. Saya juga heran kenapa saya dapat panggilan gitu kan. Tapi kok izinnya lain ini. Nanti izinnya umroh, tapi kenapa sekolah? Dan masalah lagi kan, di dokumennya tuh saya tuh waktu di Cirebon ngomongnya mau umroh. Wah, ribut lagi itu saya dengan imigrasi, tapi imigrasi diem aja dengan namanya Pasko Kamtip tak apa begitu, Pasko Kamtip gitu kan. Screening, paspor aja di screening gitu. Saya ceritakan, saya pertama kali menerima paspor itu di Teguh Umar, saya bilang, di screening. Waktu saya ganti paspor yang baru itu, pegawai imigrasi, masa iya sih Pak? Lah, sama dengan kayak itu dua. Gara-gara paspor kerendam banjir, nggak percaya saya di screening. Pulang juga sama. Ditanyain P4, apakah sudah PPI Kairo sudah menerima azas tunggal? Saya orang pertama kali Pak yang tanda tangan azas tunggal. Saya minta waktu itu, saya nelpon kepada Yaimat, saya panggilnya Yaimat, yaitu namanya Kiai Ahmad Siddiq. Terus ditanda-tangin aja gitu. Perkorong rokok bareng gak laku, kayak begitu kata Kiai Ahmad Siddiq. Udah saya tanda tangan. Pulang di sini jadi masalah. Keluar masuk Balai Sudirman, dulu Balai Sudirman kan tempatnya orang begitu. Sekarang aja enak gitu kan, masuk. Yang ketua BIN-nya waktu itu botak gitu kan, kayak sama apa ada yang botak itu kan kayak Denisa Palas itu bahasa apa lupa gitu. Saya punya teman banyak sekali kan. Kasihan teman-teman yang ada di Libya. Mulai kan saya terus atak bajingannya kan. Pas gimana ketemu di Singapura, saya pengen pulang anakku dari, tapi saya kan statusnya dari Libya. Wah, pas saya niru teman-teman yang ada dari Larnaca, dari Eropa Timur, dari sana masuk ke Indonesia dengan ganti nama para komunis. Bisa, kamu sini, kamu dari Singapura, nyebrang, Batam, gitu kan. Nanti pulang ke sana ganti namanya. Itu gimana gantinya? Udah gampang. Asal kamu mau mondok ya, ya udah. Mondok lagi jadi ke Cilacap. Zaman sebulan gitu kan. Baru bikin paspor di Cilacap. Kalau ada orang yang dengar, orang BIN atau orang apa, tangkaplah sekarang gitu kan. Pengen makan gratis. Diganti seperti Pak Udin menjadi Baharudin, Bahrun menjadi Bahirun gitu kan. Nanti kalau udah bahasa Arabnya kan sama gitu. Saya ngaku dari Iran pernah, dari Libya yang banyak sekali. Pokoknya daerah-daerah yang nggak bisa masuk, yang selalu diawasi oleh Bakim alias Batak miskin. Berat, akhirnya ketangkep saya. Masuklah ke Guntur, lumayan kan 2 hari. Ya, hitung ziarah kubur Syekh Guntur aja bisa. Nggak diapa-apain sih. Itu ceritanya. Sejarah mafia Indonesia ini. Iya. Jadi pernah jadi bajingan juga sedikit. Mafia paspor. Belum lagi yang menyelundupkan baterai dari Singapura, dari Hong Kong itu baterai yang kecil-kecil itu pernah jadi bajingan gitu kan. Banyak proyek. Bagaimana masukkan batu baterai yang kecil-kecil terus. Dulu kan susah itu. A3. Nah, itu kan jam itu jam tangan itu. Itu dari sana kan belinya kiloan kalau di Hong Kong. Di sini dijualnya kan 2.000-an. Jadi hitung-hitungannya di sana 1.000 kita jual 2.000. Kilo kasih 500 lah, kali sekoper gitu, 500 kalinya sekoper dijual lah di sini. Yang terima yang udah begitu. Dagangnya dagang ya. Al-Kiai Al-Haj Mas Kumambar baru jam 9:15. Awalan nasabuhu. Ini yang nulis adalah Kiai Masuri, Aziz Masuri. Yang repot dulu nih Pak Aziz Masuri itu
kalau mau ngapelin istrinya, anaknya Pak Aziz, Kiai Aziz, kata Gus Dur, mana Aziz? Oh no, gitu kan, Pak Aziz, Aziz ngapelin Aziz yo, gitu. Dia namanya Aziz Masuri, yang sananya namanya Aziz Bisri. Kata Gus Dur, Aziz ngapelin Aziz. Wulida Muhammad ibn Ba'mal Mabakil alas kumabang Pekoriati Sembunangan Kidul. Sembunangan harus saja. Ini pakai Arab, pakai pegon. Hayu dukun dekatnya. Dukun. Simalu Holbi Surabaya. Kira-kira kalau dari Surabaya 40 km. Daerah Gresik, Jawa Timur. Pada tahun 1857 Masehi. Bapaknya namanya Abdul Jabbar, ibunya namanya Nursima, dan dia lahir di sana, dewasa di sana. Kemudian Mas Kumambang kawin sama anaknya Muhammad Ahyar dari Surabaya, namanya Nur Khadijah. Itu ceritanya Mas Kumambang. Kemudian mundur nas'atihi bada Muhammad Fakih dirasatul lil ulum dunia tahta Israfi. Dia belajar kepada orang tuanya juga kaya dan seorang alim ulama dan pendiri daripada pesantren Mas Kumambang. Dan kemudian belajar di Mekah. Setelah haji beliau kembali lagi. Lalu setelah kembali dia belajar lagi di pesantren-pesantren yang ada di Jawa. Pertama di Kebon Dalem, Surabaya, Ngelong, sepanjang Sampurnan, Gresik, Langitan, Tumbang. Kemudian Muhammad Fakih setelah itu pergi ke Bangkalan, ke Madura, bukan belajar nyarok, bukan. Wadah Rosa Alaya Syekh Khalil Bima Adil, belajar sama Kiai Khalil. Karena dulu mentok Bangkalan itu Madura itu. Nggak tahu sekarang yang ada gede, itu ceritanya daripada Mas Kumambang. Kemudian Mas Kumambang beralih lagi Pak Dalfirohi setelah belajar dengan Kiai Khalil, balik lagi ke Mekah untuk belajar lagi di sana. Mas Kumambang itu belajar kepada Syekh Mahfud At-Tirmizi. Nah, sampai dengan hari ini karya besarnya Syekh Mahfud Tirmizi masih dipakai rujukan di Dirasatul Kuliah, di program S2 dan S3 di Al-Azhar tentang ilmu hadis. Itu masih dipakai, hebat. Ulama Indonesia masih dipakai sampai sekarang. Saking hebatnya yang namanya Haidar Mas itu. Nah, ketika ada di Mekah, dia ketemu dengan teman-temannya, yaitu namanya Kiai Hasan Ali, kemudian Kiai Munawir dari Kerapiak, kemudian Syekh Fakih sendiri, dan banyak sekali ulama-ulama yang terkenal di sana dari kelompok-kelompok Nahdlatul Ulama. Sekian saja, nanti dilanjutkan pada gelombang yang lain. Al-Fatihah. Ada pertanyaan atau apa? Begini Romo, anak-anak, teman-teman saya minta sangat dengan hormat kepada Abah untuk memberikan ini. Barangkali ada doa yang berkaitan dengan yang perkembangan sekarang itu Pak. Sedikit saja Pak.
Maksa nih. Maksa. Yang viral, yang viral. Apa nggak mau? Yang lagi viral di kita ya. Apa itu? Ya di kita Mirzani yang lagi viral. Berantem. Kualat kemari king tuh. Tentang apa namanya tentang miskin yang minta itu orang Aceh malah Pak yang ngirimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya yang ditelaah oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Marianto ini dasar awal harusnya. Ini pemikiran ini harusnya menjadi pengetahuan awal untuk membedah kenapa di Indonesia menjadi terharu biru dengan munculnya banyak gerakan. Nah, sehingga ketika nanti santri-santri itu menjelaskan tentang ajaran Wahabi bisa jelas. Jadi sebenarnya Arab Saudi itu dulu tidak termasuk tanah Hijaz dan tanah Madinah. Itu kelompok Badui yang berpusat di sumbernya Tanduk Setan, maka disebut Najd. Yang Rasulullah sama sekali untuk masuk ke sana aja nggak mau. Tetapi berkurun waktu, pengembangan sejarah, orang Indonesia sendiri tidak paham. Pemimpin-pemimpin di Indonesia juga tidak pernah menjelaskan sirah nabawiyah sampai turunannya. Sehingga terjadi fragmentasi yang macam-macam. Kayak di Jakarta ini ada orang yang saya pengurus NU, tapi saya juga ketua FPI. Karena ini nggak ngerti sejarah gitu loh. Jadi rumahsannya FPI itu NU gitu. Padahal Kiai Mahfud tahun 70-an saat Mahfud sebagai Rois Suriah PBNU mengatakan bahwa FPI itu Wahabi. Itu di majalah Tempo tahun 73. Tahun 73 atau 83 itu. Nah, itu sudah. Ketidakpengertiannya ini yang akhirnya seolah-olah kita dirugikan sekarang. Coba di WA group itu, jadi kalau ada orang yang menjelaskan tentang agama, kemudian kaitannya dengan aksi cepat tanggap, itu ACT, ya. Bisa jadi aksi cepat tilap. Kalau dalam bahasa Jawa itu adalah ikhtiar yang sangat bagus, namanya Krido Lumaing Asto Mlurut Keris Neng Ngarep Pendopo. Jadi kalau keris kalau tongkat gini dipelurut terus duduk, Krido Lumaing Asto itu ngemis. Ini yang sekarang kalau bahasanya halus, Krido Lumaing Asto Mlurut Keris Neng Ngarep Pendopo itu ngemis ya, jadi. Nah kalau zaman Belanda itu Pendopo. terpolong umum patoknya. Nah ini pun karena anak-anak NU dan pengurus NU dan politisi NU. Jadi NU itu terbagi menjadi 3 sebenarnya. Jadi, ada NU yang kental dengan darah politisinya. Jadi yang setiap saat mencoba untuk menarik-narik NU untuk berpolitik kembali. Di antaranya P3. Itu kepengennya menarik-narik ke dunia politik. Dari poros PBNU zaman Gus Dur itu dipimpin oleh yang sekarang anaknya menjadi pengurus PBNU juga, yang mengurus bintang film Mahbub Junaidi. Nah, Pak Mahbub Junaidi ini berkolaborasi dengan pamannya Gus Dur
Haji dan sebagainya dan sebagainya, sehingga pernah akan menurunkan Gus Dur di waktu di Cilacap. Ini yang bergerak di dunia politik dan tidak pernah kapok bahwa NU itu berpolitik selalu dirugikan. Zaman Masumi, NU itu memiliki suara 80%, tetapi tidak pernah menjadi menteri atau dijadikan pemimpin atau memimpin ide-idenya diterima dengan benar enggak? Oleh sebab itu ketika kemudian muncul tentara sekutu datang akan ditumpangi oleh Nika, saat itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sedang muktamar Masumi Majelis Syuro di Jogja. Karena mengalami deadlock, ya Wahab Hasbullah juga tidak setuju, akhirnya keluar dari muktamar untuk khusus beristihad menghadapi musuh negara. Nah, inilah awal dari klausul bahwa membela negara itu adalah jihad. Sampai muncul kalimat yang masyhur sampai sempat dianggap sebagai hadis, hubul waton